Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lawia Arif dengan NIM 215 030 201 111 114 dari kelas Akuntansi Manajerial G. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus produksi pada usaha paving block CV Batako Anugrah Bau-Bau, dan saya akan menjelaskan terkait analisis biaya standar sebagai alat pengendalian. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari biaya standar. Biaya standar itu diartikan sebagai perkiraan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya untuk suatu aktivitas atau proses bisnis tertentu. Biaya standar ini biasa digunakan sebagai dasar perbandingan untuk mengevaluasi kinerja aktual suatu entitas dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, yang selanjutnya akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai analisis varians bahan baku. Jumlah paving block yang diproduksi pada tahun 2018 sebanyak 85,466 unit. Dalam memproduksi sejumlah unit paving block tersebut telah dikeluarkan biaya bahan baku sebesar Rp79.463.750 dengan rincian seperti tabel yang telah saya sajikan di samping. Selisih antara biaya bahan baku standar dengan biaya bahan baku sesungguhnya dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kuantitas standar untuk semua jenis bahan baku lebih tinggi dibandingkan dengan kuantitas sesungguhnya. Begitu juga halnya untuk harga bahan baku, di mana harga standar lebih tinggi daripada harga sesungguhnya. Ini berarti bahwa pada biaya bahan baku terdapat selisih yang lebih sebesar Rp7.679.750. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai analisis varians biaya tenaga kerja langsung. Untuk memproduksi 85,466 unit paving block, jumlah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp17.458.900 dengan rincian seperti tabel di samping. Nah, dari tabel di samping diketahui bahwa jumlah jam kerja dan tarif upah untuk beberapa bagian berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya tanggung jawab yang berbeda pada masing-masing bagian yang menyebabkan sistem pemberian upah juga berbeda. Adanya selisih antara biaya tenaga kerja standar dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya dapat dilihat pada tabel yang saya sajikan di samping berikut ini. Dari tabel di samping dapat dilihat bahwa total selisih antara biaya tenaga kerja standar dengan biaya tenaga kerja sesungguhnya adalah sebesar Rp1.101.900, di mana selisih ini menguntungkan bagi pihak perusahaan. Biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi 85,466 unit paving block adalah sebesar Rp9.762.275 dengan rincian sebagai berikut. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua elemen biaya overhead pabrik, baik itu biaya overhead pabrik variabel maupun biaya overhead pabrik tetap, menunjukkan bahwa adanya selisih lebih karena biaya standar yang ditetapkan terlebih dahulu lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sesungguhnya yang terjadi. CV Batako Anugrah dalam kegiatan produksinya telah menerapkan biaya standar sebagai alat pengendalian. Sehingga, sebagai seorang manajer, saya akan mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, dengan memperbaiki proses pembelian bahan baku, dengan mengevaluasi dan meningkatkan proses pembelian bahan baku untuk mengurangi selisih lebih pada biaya bahan baku. Kemudian yang kedua, dengan mengoptimalisasi penggunaan tenaga kerja, dengan melakukan peninjauan terhadap sistem upah dan efisiensi tenaga kerja untuk mengurangi selisih pada biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan revisi perencanaan biaya overhead pabrik. Melakukan perubahan pada perencanaan biaya overhead pabrik bisa dipertimbangkan untuk mengurangi selisih lebih pada biaya overhead. Kemudian yang keempat, dengan penyempurnaan perencanaan keuangan, dengan mempertimbangkan lebih akurat faktor-faktor yang mempengaruhi biaya. Kemudian yang kelima, dengan peningkatan monitoring dan evaluasi. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi selama proses produksi dapat membantu manajer mengidentifikasi dan mengatasi selisih lebih secara proaktif. Kemudian selain itu,
Juga saya akan melakukan beberapa hal ini untuk mencegah terjadinya pemborosan serta persediaan yang menumpuk, yaitu yang pertama dengan melakukan pengawasan yang lebih efektif lagi terhadap pembelian dan pemakaian bahan baku, penggunaan tenaga kerja, dan overhead pabrik. Dan yang terakhir, dengan melakukan perhitungan biaya standar yang lebih akurat dengan memperhitungkan biaya-biaya historis. Sekian analisis biaya standar sebagai alat pengendalian pada CV Batako Anugrah Bau-Bau. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.